Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga pada kesempatan malam hari ini Tuhan, kami merasakan berkat anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Di mana Tuhan, Engkau pertemukan teman-teman kami dari berbagai daerah untuk bersekutu bersama-sama dengan Engkau pada malam hari ini Tuhan. Siapkan kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya kami tidak sia-sia untuk bisa bersekutu malam hari ini, tetapi kami bisa mendengarkan dan mengaplikasikan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pembicara kami malam hari ini. Engkau memberkati Tuhan. Siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan kegiatan ibadah kami dari awal pertengahan hingga kami akhiri. Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Baik, terima kasih pujian penyembahan dari Bro Triaman Telombanua. Sekarang kita akan melihat video profil PAS. Silakan, saya silakan ke Suwati. Sebentar ya Kak. Mohon maaf ya teman-teman, mohon maaf ditunggu sebentar. Bang Karyaman, kelihatan nggak Kak screen saya dari sana? Ya, kelihatan Kak. Oke. Saya Shalom, terima kasih kami ucapkan kepada semua partisipan yang sudah join pada kegiatan Boleh speakernya hari ini. dibesarin lagi Kak? Mohon maaf. Sosmed akan menyampaikan visi dan misi adalah sebagai berikut. Shalom, terima kasih kami ucapkan kepada semua partisipan yang sudah join pada kegiatan kita hari ini. Kami dari tim pengetahuan Alkitab Sosmed akan menyampaikan visi dan misi adalah sebagai berikut. Bagi sahabat PAS yang rindu untuk membuatkan renungan pagi, video atau quotes rohani setiap harinya, dan juga jika ada sesuatu topik yang sedang trending atau viral dan mau didiskusikan dengan pandangan Alkitab, silakan menghubungi ke nomor WhatsApp yang tertera di layar sahabat PAS sekalian. Kami juga mengajak sahabat PAS untuk mengikuti doa malam bersama dengan tim PAS yang akan diadakan setiap hari pukul 21 WIB melalui aplikasi Zoom. Dapatkan link Zoom doa malam dengan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar sahabat PAS sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih teman-teman. Itulah profil pengetahuan Alkitab Sosmed. Boleh screen-nya di off-kan Kak? Shalom Kawati. ya sebentar Kak, sebentar ya. Oke, baik teman-teman, terima kasih untuk kesediaannya malam hari ini. Nah, inilah sesi yang kita tunggu-tunggu. Kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu toxic relationship. Akan dikupas tuntas oleh Pastor Christopher Taperu. Suatu kehormatan besar boleh meluangkan waktu untuk kita di pengetahuan Alkitab Sosmed, di balik kesibukan beliau dalam ladang pelayanannya untuk anak-anak pemuda, bahkan juga di gereja-gereja di mana hamba Tuhan Pastor Christopher Taperu melayani, tapi boleh meluangkan waktu untuk bersama-sama sharing firman Tuhan malam hari ini untuk kita. Suatu kehormatan besar bagi kami. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih
kepada Pak Pastor Christopher Tapieru sudah join malam hari ini, dan pastinya juga teman-teman sangat bersuka cita sekali boleh bersama-sama sharing bersama Pastor Christopher Tapieru. Mungkin sebelum Pastor Christopher Tapieru menyampaikan materi, boleh memperkenalkan diri dan langsung menyampaikan materi, Pak. Nanti ada sesi Q&A setelah itu, Pak. Pastor, silakan Pastor. Oke, shalom semua, Koras dari Medan. Thank you banget buat kehormatan ini, senang banget dapat kesempatan yang indah, bisa aku mau bilang belajar bareng-bareng ya, karena dari ngobrol pun kita bisa belajar banyak hal. Aku bikin pendalaman Alkitab tiap Rabu malam kayak gini juga, siapa aja bisa ikut, dan banyak banget diberkati dari obrolan, justru dari pertanyaan yang timbul dan banyak kesaksian. Jadi thank you banget sekali lagi dapat kesempatan yang seru banget buat bagian ini. Aku percaya nggak ada yang kebetulan ya, karena aku juga lagi pernah dulu ya, singkat diri ya. Aku Christopher Tapieru, umur 37 bulan 10 ini. Backgroundnya desain grafis. Saya lahir besar di Jakarta, tapi Jambore, Jawa Ambon, Manado Rote. Married sama orang Chinese. Juli ini tahun ke-11 aku married sama dia. Punya 2 orang anak laki-laki, kelas 4 dan kelas 2 SD. Selagi aku aktif di sosial media, kami lebih tepatnya, istriku juga. Jadi karena saya sudah menikah, jadi punya etika hamba Tuhan sudah menikah adalah nggak menerima konseling untuk lawan jenis. Jadi kami berdua aktif di sosial media. Alamat Instagram istri saya ada di semua postingan saya. Tinggal diklik aja, kasih foto ada perempuan yang pengen sharing, pengen konseling dan segala macam, bisa langsung DM istriku. Dan aku melayani full time sejak tahun 2015 sebagai pendeta bagian pengajaran di GBI New Wine International Church di bawah penggembalaan pendeta Robert dan Lea Sutanto, penyanyi rohani itu. Beberapa kali ke Medan, mereka sering banget diundang di sana. Dia sahabat beliau Pak Bambang Yonan, dan saya juga beberapa kali melayani di sana, di beberapa gereja di sana dan persekutuan. Thank you banget, kangen Medan sejujurnya, tapi sepanjang pandemi ini sabar-sabar dulu ya. Nanti pasti sempat ke sana dan mungkin ketemu teman-teman juga nanti. Senang banget bisa ambil bagian di dalam pelayanan ini. Sekali lagi aku tadi sempat aku bilang nggak ada yang kebetulan. Ada satu buku yang aku baca awal tahun ini. Bukunya bagus, judulnya When to Walk Away. Kapan sih harus menyingkir? Ya, kapan harus pergi dari sebuah hubungan yang toksik? Ya, judulnya Finding Freedom from Toxic People. Barusan saya posting. Beberapa bulan lalu juga sempat saya posting karena buku ini bagus. Saya sangat rekomendasi, dan kaget juga ternyata ketika saya posting ini, tiba-tiba salah satu penerbit buku Kristen di Indonesia, Literatur Perkantas Jatim, bilang bahwa Kak, ini bulan Mei akan kita terbitkan versi bahasa Indonesianya. Terus mereka bilang, Kakak bisa nggak jadi salah satu istilahnya jadi narasumber di acara launching nanti bukunya. Jadi saya udah dapat naskahnya, teman-teman. Ini dapat kehormatan besar, saya seperti yang nulis bukunya, padahal bukan. Ya, jadi saya baca duluan sebelum nanti terbit di bulan Mei, dan tema inilah yang akan diangkat ya, tentang toxic relationship, karena tema ini cukup jadi buah bibir belakangan. Nggak banyak orang menyadari ternyata ada loh, dan banyak. Ada satu survei di Amerika Serikat khususnya ya, dan survei ini ternyata mendunia, bukan hanya di Amerika Serikat. Jadi 1 dari 3 orang itu berada dalam toxic relationship. 1 dari 3 tuh banyak loh. Ya, 1 dari 3 tuh banyak, berarti banyak banget. 1 dari 3 orang ini berada dalam hubungan yang beracun. Ya, jadi saya langsung masuk ke materi aja, teman-teman. Tadi kita udah nyembah Tuhan, udah berdoa, ya udah main tadi teman-teman. Aku agak masuk tadi lebih awal sedikit. Dan bicara tentang toxic relationship di Alkitab, aku nggak langsung ke Alkitab dulu kali ya. Aku coba jelasin secara etimologinya dulu, secara istilahnya dulu. Ini tuh apa sih maksudnya gitu, hubungan yang beracun nih kayak gimana sih? Di salah satu artikel bagus tahun bulan November 2020, seorang bernama Mahardini Nur Afifah, kayaknya dari server sebelah sih. Cuman kayaknya bisa jadi Kristen juga kalau dia percaya Yesus, ya kan? Kita nggak pernah tahu. Di kompas.com dia nulis bagus banget. Dia bilang adalah gini, lumrah apabila suatu hubungan sesekali menemui batu sandungan berupa perkelahian atau tidak sepakat pada suatu hal. Itu biasa. Maksudnya 11 tahun pernikahanku juga sama istriku nggak selalu setuju-setuju aja. Ya, ada konflik, ada perdebatan sengit, ada pertengkaran yang tentunya nggak sampai fisik ya.
itu udah jelas toksik kalau ada pertengkaran yang fisik seperti tadi permainan. Pokoknya saya nggak suka kekerasan. No, nggak ada yang suka kekerasan. Ya Yesus saja Yesus bilang belajarlah kepada aku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ya jadi kekerasan udah bukan mainannya Tuhan udah pasti. Ya kekerasan udah pasti toksik apapun itu bentuknya. Ya entah fisik atau verbal atau bahkan emosional, apapun itu bentuknya kekerasan pasti toksik. Dia bilang lumrah apabila suatu hubungan sesekali menemui batu sandungan berupa perkelahian atau tidak sepakat pada suatu hal. Namun, ada kalanya hubungan bermasalah membuat salah satu pihak merasa tertekan dan terancam. Kondisi tersebut bisa jadi tanda hubungan beracun atau toxic relationship. Jadi basically toxic relationship ya secara etimologis itu artinya hubungan yang membuat salah satu pihak merasa tidak didukung, direndahkan, atau diserang. Atau dalam bahasa gampang, hubungan di mana salah satunya benar-benar berada dalam keadaan terancam. Ya, itu toxic relationship. Ya. Di buku ini sekali lagi aku sangat mengharapkan teman-teman nanti kalau bisa, ini kan ada beberapa dari di sekolah Alkitab ya di sana dan mahasiswa teologi, kalau bisa benar-benar ikut di acara launchingnya tanggal 21 Mei hari Jumat. Ya, jadi siapa bisa join, karena seingatku setiap kali book launching, Literatur Perkatas Jatim tuh kasih for free, cuman mesti daftar dan dapat 30% potongan untuk beli bukunya. Jadi lumayan banget. Ya, dan ada kesempatan kalau emailnya dibales ya, penulisnya si Gary Thomas ini bisa ada di situ juga. Jadi saya sangat berharap bisa ketemu beliau karena cukup mengagumi karya-karyanya. Sejak 2009, saya bertobat tahun 2008, salah dua dari pendeta yang paling sering saya baca bukunya itu Francis Chan. Ya, satu lagi tentunya ada John Piper, tapi yang ketiga nih Gary Thomas. Gary Thomas nulis buku bagus, judulnya Sacred Marriage, Sacred Search, yang buat pacaran, nyari pacar, Sacred, macam-macam. Pokoknya seri-seri Sacred tuh rata-rata Gary Thomas yang tulis. Dan saya banyak baca buku beliau, kalau bisa ngobrol nanti tanggal 21. Sebuah kehormatan buat saya. Ya biasa baca bukunya. Dan dia tulis kalau di buku ini, ya ciri-ciri hubungan yang toksik itu salah satu atau keduanya lebih parah lagi. Ya karena salah satu aja udah cukup menjadi perusak dari hubungan itu. Ya. Memiliki roh yang membunuh, nomor satu. Yang kedua, dia itu pemegang kendali. Dia mau kontrol semuanya. Dan satu lagi, emang senang ngebenci. Emang dia pembenci. Dan jelas, yang di pihak benci, lawannya di pihak kasih. Itu ciri-ciri hubungan yang toksik. Ketika yang salah satu atau keduanya punya roh yang membunuh, yang mau menghancurkan, ya pemegang kendali, dia mau kontrol semuanya. Dan senang membenci. Ya, dan dari sana tentunya aku masuk ke Alkitab. Ada nggak ciri-ciri? Ada hubungan toksik nggak di Alkitab? Yang paling toksik di Alkitab, ada yang tahu mungkin yang sekolah Alkitab bisa kasih pendapat dulu mungkin. Langsung aja bersuara. Ya saya rasa orang-orang Medan rata-rata nggak usah disuruh bersuara, udah bersuara sendiri ya. Ada yang tahu kisah mana yang paling toksik di Alkitab? Toxic relationship yang paling parah. Mungkin kisah Ayub kali, Pastor. Ayub nggak masuk toxic relationship. Nggak masuk ya, bagaimana? Karena Ayub nggak tahu istrinya tuh nggak kayak gitu sampai mereka kena badai. Badai itu menyatakan aslinya biasanya. Orang baru keluar aslinya ketika tertekan, ya mengalami bencana. Istrinya Ayub kemungkinan besar manipulatif, tapi kayaknya nggak toksik. Dia nggak pernah terlibat perdebatan sampai di hari itu dia baru menyadari, bicaramu seperti perempuan gila. Ya gue nggak nyangka lu cuma mau nerima yang baik dari Tuhan, tapi ketika ada yang nggak enak diizinkan terjadi. Ternyata lu aslinya gini. Gue nggak tahu. Hubungan paling toksik di Alkitab itu hubungan yang dimiliki Simpson. Dan Delila. Itu paling parah. Simpson itu contoh paling parah tentang toxic relationship. Ya di mana hubungannya dipenuhi dengan manipulasi. Simpson itu karunia rohnya tinggi, tapi sama sekali nggak mau tunduk sama tuntunan Tuhan. Dia 20 tahun memerintah Israel sebagai hakim, tapi nggak pernah dicatat sekalipun berdoa di sepanjang berapa pasal dari penjelasan kisah Simpson di 2 Samuel ya, kalau nggak salah di kitab itu. Dan Hakim-Hakim. Dan Samson ini benar-benar bergerak itu berjalan di dalam dia punya hikmatnya sendiri, ya berjalan dalam pengertiannya sendiri. Dia nggak pernah berdoa, ya hidupnya berangasan. Padahal karunia rohnya tinggi banget, dia anak mujizat. Orang tuanya nggak bisa punya anak, mandul. Tapi Tuhan bikin mujizat, dan anak ini anak nazar. Artinya dia ini diserahkan kepada Tuhan sejak lahir. Ya emang dipersembahkan kepada Tuhan untuk jadi hamba Tuhan. Tapi akhirnya jadi hambatan Tuhan. Hidupnya ini
sepanjang kisah menyebalkan dari zaman sekolah minggu. Saya belum belajar Alkitab sungguh-sungguh, belum ngerti teologi. Saya udah curiga sama kisah ini. Ya, karena ini kisah yang paling aneh. Jadi kalau di sekolah minggu itu ada permainan dulu, ya, di mana ada tiga tokoh di situ, ada Simpson, ada Delilah, sama ada singa. Ya, tiga tokoh ini ketika main jadi dua kelompok, biasanya dideretin gitu kalau teman-teman ingat. Ada nggak sih yang pernah main kayak saya? Ya, jadi dua kelompok diberderetin begitu berapa orang, nanti semuanya dihitung, semuanya sepakat mau jadi apa, terus tiba-tiba baru 1, 2, 3, H gitu. Biasanya ada yang jadi singa, gitu, ada yang jadi Simpson begini, ada yang jadi Delilah begini, biasanya ngondek, ya kan? Nah, anehnya adalah apa? Singa kalah sama Simpson. Ya. Delilah kalah sama singa. Tapi yang nyebelin apa? Simpson kalah sama Delilah. Itu yang aneh, ya kan? Lawan singa, bocahnya menang. Lawan cewek, berantakan dia. Gitu, ya. Jadi dari zaman gua kecil gua udah curiga nih, ini orang aneh nih. Ya kan? Ini salah satu tokoh Alkitab yang bukan tokoh panutan. Ini tokoh yang gini. Dalam hidup ada 2 jenis manusia yang hadir, yang bisa kita lihat. Di dalam hidup kita, atau hadir di hidup kita, ada di sekeliling kita, atau kita lihat. Ya, ada 2 jenis manusia. Yang pertama datang sebagai berkat, ya, artinya bisa jadi panutan. Yang satunya datang sebagai pelajaran. Pelajaran artinya apa? Lu jangan jadi kayak dia. Jangan sampai lu jadi kayak dia. Nah, Simpson ini jenis tokoh yang itu. Ya, jenis tokoh yang kita harus belajar dari kebodohannya dan jangan jadi seperti dia. Ya, 2 kali dia memaksa kedua orang tuanya untuk menikahkan dia dengan satu perempuan yang bukan orang Israel, yang bukan orang percaya, dari bangsa lain yang menyembah Allah-Allah yang lain. Ya, dan alasannya nggak ada urusannya sama Tuhan, nggak ada Tuhan berbicara kepada saya, nggak ada. Alasannya adalah apa? Karena saya suka. 2 kali dia menikahi pelacur karena hawa nafsunya. Yang pertama berakhir berantakan. Yang kedua lebih parah, mengakhiri hidup Simpson. Itu yang kedua lebih parah. Ya, orang ini tidak belajar dari kesalahannya. Ya, dia nggak belajar bahwa mestinya orang ini nggak didorong, nggak dikontrol oleh hawa nafsu. Orang tuh mestinya nyari kehendak Tuhan. Ya, ikutin kehendak Tuhan. Banyak berdoa. Ciri-ciri orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri adalah apa? Malas berdoa. Bahkan lebih parah, ngerasa nggak perlu berdoa. Ya, bukan berdoa secara religius, tapi berdoa secara kebutuhan. Ya, karena pada akhirnya kita yang membutuhkan Tuhan, bukan Tuhan yang perlu kita. Kita berdoa bukan untuk mengingatkan Tuhan, Tuhan nggak pernah lupa. Kita berdoa untuk mengingatkan diri kita bahwa kita bukan Tuhan. Ya, bahwa kita yang membutuhkan Dia. Tapi orang ini nggak pernah berdoa, dia cuma berdoa sekali. Ketika akhirnya apa? Dia terikat di kedua tiang di rantai. Matanya udah dicongkel, rambutnya udah dipotong. Yang tadinya orang yang ditakuti oleh bangsa Filistin, jadi disuruh ngelawak, jadi lelucon. Inilah yang terjadi ketika orang punya panggilan Tuhan, diurapi Tuhan, tapi hidupnya sesuka-sukanya sendiri. Ya, jadi lelucon. Dan aku percaya nggak ada satupun dari kita yang mau jadi lelucon. Kenapa dia jadi lelucon? Satu, emang dia nggak punya hubungan yang baik sama Tuhan. Dia dalam toxic relationship. Nggak mungkin Tuhan toksiknya, udah pasti dia. Oke? Dia cuma nyari Tuhan kalau mentok doang. Ya, akhirnya ini yang terjadi. Hubungan yang harusnya harmonis sama Tuhan, tapi dia nggak peduli. Dia abaikan nazar kedua orang tuanya yang bilang syaratnya cuma satu, kekuatan fisiknya berasal dari rambutnya itu nggak dipotong. Dia nggak peduli. Ya, kenapa? Karena dia lagi jatuh cinta sama satu perempuan ini yang kembali dia jatuh cinta dalam hubungan yang terlarang untuk kedua kalinya. Yang pertama berakhir fatal, istrinya sampai dibunuh, dan dia ngamuk. Ya, dia ngamuk, akhirnya bikin permusuhan makin menajam antara dia dan bangsa Filistin. Ya, dia bakar satu kota, dia nangkep sekitar 150 ekor anjing hutan, terus diikat dua-dua. Di setiap ikatan itu dikasih obor, terus dilepas. Lu bayangin, nangkep 150 anjing hutan. Orang kalau lagi emosi, bisa suka kerajinan kayak gitu memang. Pernah lu bayangin nggak? Susahnya nangkep satu aja setengah mati. Ini lagi, saking emosinya. Udah kayak orang goblok gitu. Nangkepin anjing banyak banget. Seikat dua-dua, rajin banget, 150 anjing. Dilepasin semua. Udah habis itu makin menajam, akhirnya apa? Bangsa Filistin mulai berpikir, gimana caranya jatuhin orang ini? Dan akhirnya apa? Mereka menyadari orang ini sangat lemah dalam urusan asmara. Ya, kelemahan laki-laki yang kuat ini adalah perempuan. Ya, dan akhirnya benar. Ya, karena Samson didapati juga naksir sama Delilah, satu
perempuan Filistin. Dan akhirnya Delilah ternyata perempuan berbayar, saya bilang ya. Perempuan berbayar. Sedih banget. Itu kisahnya. Di baliknya adalah dia perempuan berbayar yang emang dengan sengaja. Jadi dia didatengin oleh orang-orang sebangsanya dan disuruh cari kelemahannya Simpson. Ya, karena Simpson bodoh dan karena dia bergerak sekali lagi, nggak mau tanya Tuhan, nggak mau tahu kehendak Tuhan, rencana Tuhan, panggilan Tuhan. Ya, nazar orang tua kepada Tuhan, dia hidup suka-suka sendiri. Didorong oleh asmara, hawa nafsunya dia. Nah, akhirnya itu yang terjadi. Ya, setiap kali pacaran, ini yang terjadi. Delilah berusaha membunuh Simpson. Mencari tahu kelemahannya apa. Dan beberapa kali, Simpson berbohong. Dan setiap kali Simpson berbohong, Delilah langsung ngambek. Dan bilang apa? Kamu nggak sayang sama aku. Baca deh kisahnya. Ini toksik. Oke, toksik. Perempuan ini toksik karena dia pakai apa? Rayuan dan ngambeknya dia itu. Dan ada satu momen di mana kita dikatakan si ceweknya ini ngambek sampai Simpson tuh ngerasa pengen bunuh diri. Saking dia uring-uringannya. Ya, kamu tuh nggak sayang sama aku. Gitu. Oh enggak, aku sayang. Kok mana buktinya? Ya, lu bayangin jadi teman-temannya Simpson kayak saat lu tuh dalam toxic relationship, bro. Tiap kali ngapel tuh cewek mau bunuh lo. Ya kan? Berapa kali lo itu? Diikat pakai tali, diikat pakai apa gitu. Simpson bohong, terus dia ngambek. Kamu tuh sayang nggak sebenarnya sama aku? Kasih tahu dong. Gitu. Tipenya itu membujuk, merayu dan ngambek. Itu ciri-ciri toksik. Berusaha memanipulasi, berusaha mengontrol. Ya, gini, ada banyak orang yang sulit, tapi nggak semua orang sulit itu toksik. Walaupun orang toksik udah pasti sulit. Tapi ciri-ciri toksik yang paling utama, salah satu yang paling menonjol di buku ini pun mengingatkan saya adalah mereka coba untuk kontrol. Ya, coba memanipulasi lewat rayuan, lewat bujukan, lewat ngambekan, lewat ancaman. Ya. Kalau kamu tinggalin aku bunuh diri aja nih, yang gitu. Elah, norak. Ya kan? Itu yang sering terjadi. Ya kan, itu toksik. Ketika lu tuh diancam, lu tuh berusaha dikontrol. Itu ciri-cirinya toksik nomor 1. Dan itu yang akan kita bahas malam ini secara panjang, karena aku nggak akan bahas panjang-panjang. Simpson udah jadi contoh yang jelas. Ya akhirnya apa? Lu bayangin jadi teman-temannya, dia tuh berusaha bunuh lu terus, bro. Lu tuh bego atau gimana ya? Ya gue tahu, tapi anaknya lucu. Kayak what? Serius loh. Ya kan? Dia nggak bisa sama sekali nggak bisa ngontrol hawa nafsunya, sama sekali nggak bisa. Bener-bener udah larut di mabuk asmara kalau kata orang zaman dulu. Di mabuk artinya gini, orang mabok itu paling marah kalau dibilang mabok. Ya kan? Itu ciri-cirinya dia lagi mabok. Orang mabok kalau dinasehatin nggak terima dia. Contoh deh, di era jahiliyah zaman dulu, ketika mulai SMA mau lulus, lagi sok-sok mau nakal gitu kan, teman gue udah mulai pada ulang tahun Sweet Seventeen gitu, ngundang DJ, minumannya udah ada minuman alkoholnya gitu. Karena gue asam lambung, nggak bisa minum banyak-banyak, akhirnya banyak minumnya minum teh atau Coca-Cola gitu kan. Nah, temen gue yang bawa mobil, sekali lagi waktu itu gue belum bisa nyetir, temen gue yang bawa mobil ini malah mabok gitu si Keblek ya kan. Akhirnya apa, kita bingung. Karena nggak mungkin dia nyetir, bisa pulang, bukan pulang ke rumah kita, bisa pulang ke rumah bapak ya kan. Kalau ke rumah bapak, nah kalau matinya mabok kan nggak, maksudnya kalau masuk neraka gimana ya kan. Akhirnya apa, dia ini mabok, parah banget maboknya, dan gue bilang gini, enggak, lu nggak boleh nyetir. Gue bilang, lu tuh mabok, lu enak kayak gue mabok. Dia gitu marah. Padahal jalannya udah tuntun miring-miring gitu. Orang mabok tuh kalau dibilang mabok nggak terima. Itu ciri-cirinya orang mabok. Sama, orang yang lagi dalam toxic relationship. Saking udah keracunannya, kalau diomongin tuh nggak terima. Dia nggak akan terima bahwa dia dalam toxic relationship. Padahal ciri-cirinya udah jelas. Ini orang ini berusaha mengontrol kamu bahkan dengan perbuatan baiknya. Oh iya, dianterin kerja, ya kan? Dijemputin, dibeliin pulsa, ya orang tua lo dibantu, tapi sebenarnya berusaha mengontrol lo. Jadi lo nggak enak. Ya padahal keras, orangnya kasar, ya secara verbal mulutnya maki-maki, tapi nggak enak, dia udah baik sama keluarga saya, Kak. Mau gimana dong, Bang? Kita udah terlalu lama pacaran, Bang, 7 tahun. Ya aku rencananya mau balik nih ke Medan nih, dari luar kota. Ya ada satu temanku yang tadinya berada dalam toxic relationship, pacaran udah 4 tahun. Ya, akhirnya dia kerja ke luar negeri. Pacarnya di Medan, masih nganggur. Ya, laki-lakinya ini nganggur.
nggak tahu kerjanya apa. Ya anak paling kecil, terlalu anak mami tapi keras. Jadi sepanjang LDR tuh berantem. Ya, kalau telepon tuh berantem, diancam segala macam. Gue bilang, lu tuh dalam toxic relationship. Ya, mendingan putusin aja. Dan puji Tuhan, dia udah dengerin nasihat saya. Dan saya berusaha ungkapkan bahwa ini toxic relationship. Karena kamu lagi dibuat nggak enak sama laki-laki ini. Udah pacaran kelamaan, ya laki-laki ini selalu berusaha bantuin kalau keluarga lagi sakit di Medan, dia yang ini deket sama orang tua. Jadi dia berusaha memanipulasi perempuan ini, mengontrol, jadi dia ada rasa nggak enak. Itu ciri-ciri toxic relationship. Ya, cirinya adalah sederhana, controlling. Itu dia, pakai cara apapun. Dan akhirnya ini yang terjadi, ya Simpson berakhir mati konyol karena toxic relationship ini. Dan ini jadi satu pelajaran berharga buat kita. At least satu kisah itu. Di Alkitab ada beberapa yang lain, tapi yang paling jelas, yang paling in your face menjelaskan ciri-ciri toxic relationship, ya ciri-ciri orang yang lagi keracunan dalam sebuah toxic relationship. Simpson, Delilah, itu kisah yang paling fenomenal buat saya. Dan udah cukup mengingatkan kita bahwa kalau kita lagi dalam hubungan yang kita diancam, ditekan, ya dibuat rasa nggak enak, dibikin rasa bersalah, ya dibikin rasa berhutang, kita lagi dalam toxic relationship. Itu aja sih sebenarnya malam ini. Aku berharap ada banyak pertanyaan sehingga ada waktu banyak buat ngobrol. Yuk, come on, thank you. Mantap, thank you Pastor Christopher Tapiheru, sangat memberkati sekali malam hari ini ya, bahwa ada satu ciri-ciri yang sangat luar biasa sekali yang mendasar sekali toxic relationship itu. Yang pertama tadi adalah berusaha mengontrol hidupmu. Jadi dia berusaha mengontrol hidupmu dengan rayuan gombalnya, seperti kisah Simpson dan Delilah tadi ya. Jadi dia mau mengontrol hidup kita dengan apa yang dia inginkan, dengan rayuan seperti ya manipulasi tingkat dewa. Jadi dia memanipulasi tingkat dewa sehingga dia bisa menguasai kita, sehingga kita jatuh terjerumus seperti yang dialami oleh Simpson ini. Nah, sangat menarik sekali. Ini yang saya dapat dari Pastor Christopher Tapiheru. Sangat esensi sih, bahwa kalau kita dikontrol pasangan kita dan pacar kita atau partner kita, nah, itu tidak ada hubungan, tidak membawa kita menjadi dekat dengan Tuhan. Justru kita menjadi hancur kehidupan kita. Dia berusaha mengontrol kita dengan rayuan gombalnya, gue mau putus, aku begini. Padahal sebenarnya dia mau menghancurkan kita. Kuncinya adalah mengontrol. Dia mau mengontrol hidup kita supaya kita tidak ada semangat lagi begitu. Akhirnya ya udah aku mau ngikutin maumu deh, aku mau ngikutin maumu karena aku nggak mau putus. Ya aku mau ngikutin maumu, akhirnya kita jatuh ke dalam dosa dalam berpacaran. Wah, luar biasa sekali ya. Itu satu poin yang saya dapat dari Pastor Christopher Tapiheru, bahwa ciri-cirinya berusaha mengontrol hidup kita dengan rayuan gombal dan manipulasi yang diberikan oleh pasangan kita atau pacar kita. Nah, malam hari itu yang saya dapat. Mungkin teman-teman ada pertanyaan, atau dari Kanira ada sesuatu yang didapat dari Kanira? Shalom Kanira. Iya, Mbak. Iya, shalom. Shalom Kanira. Shalom. Wah, saya mendapatkan gini penjelasan dari Pastor Christopher mengenai toksik itu ternyata akan terancam sebenarnya kan, Kak, keadaan yang tidak baik dalam kehidupan kita ternyata. Dan ini ada pertanyaan, Kak, dari teman-teman, bisa kita sampaikan? Yuk, boleh. Silakan. Ini ada pertanyaan dari, kita membacakan yang pertanyaan. Boleh teman-teman di kolom chat buat pertanyaannya, bisa juga secara langsung ya teman-teman ya. Ini pertanyaan dari saudara Adrian Yoga. Kalau sering ngerasa gak dicintai sama pasangan, apakah itu termasuk toxic, Pastor? Kalau pasangannya udah mencintai dengan sebaik yang dia bisa dan kamu sering ngerasa nggak dicintai, bisa jadi toksik. Bukan dianya, tapi kamunya yang toksik. karena gini, kita gini, apa yang maksud aku kita harus belajar percaya bahwa walaupun kita punya perasaan, tapi bukan berarti dia harus selalu diikuti. Kalau kenyataannya misalnya gini, Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Entah gimana, kita masih bisa bilang kayaknya Tuhan nggak sayang deh sama kita. Loh, maksudnya gimana? Orang dia udah mati buat lo, kalau dia nggak sayang sama lu, nggak mungkin dia mati buat lo, kan gitu. Ya, orang masih bisa ngerasa Tuhan sayang sama dia karena hal yang mungkin yang dia inginkan.
nggak dia dapatkan. Ya kalau kalau kamu nggak ngerasa disayang sama pasangan, padahal dia udah melakukan yang terbaik, mungkin ada sesuatu yang kamu pengen belum kamu dapetin dari dia. Itu bisa jadi kalau dibiarin bisa jadi satu toksik. Lawannya apa? Ya bersyukur. Ya nggak semua orang betah sama, misalnya kalau gua orangnya dulu nggak sabaran, kritis, apapun gua kritisi, jadi kesannya bawel, ya terus jorok, cuek orangnya. Ya. Jadi udah bagus ada yang mau sama gue gitu loh, tanda kutip gitu ya. Kalau gue nangkepnya gitu, tapi gue bisa ngerasa nggak disayang, nggak di ini, karena ada hal-hal yang gue rasa gue pengennya gini tapi dia nggak ini. Jadi kalau gue di posisi itu, ya ketika kalau gue nggak bisa bersyukur, gue akan didapati sebagai jadi toksiknya gitu. Karena hubungan ini mestinya baik-baik saja, karena sebenarnya pasangan saya udah mengasihi saya dengan baik, sebaik yang dia bisa, tapi karena ada sesuatu yang saya inginkan nggak saya dapatkan, saya jadi bisa somehow play victim dan bilang kayaknya gue nggak disayang deh sama pasangan. Kayaknya, tapi kan. Sedangkan dia selalu bilang kayak aku udah berusaha melakukan yang terbaik. Ya, di lain pihak kalau diputer coba deh, maksudnya kamu dalam punya hubungan kayak gitu, kamu udah melakukan yang terbaik, tapi pasanganmu selalu merasa kamu tuh belum ngasih. Kamu tuh sebenarnya sayang nggak sih Beb sama aku? Gitu. Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu terus gitu. Nyebelin kan? Kayak ya iyalah, maksudnya ketika kita berusaha untuk selalu kayak kita mesti membuktikan atau ngingetin dia, saya sayang loh sama kamu, makanya saya begini, itu bisa jadi dalam sebuah hubungan toksik. Karena pasangannya berarti lagi coba nyerap semuanya itu buat dirinya sendiri, sampai dia nggak mikirin lagi orang yang udah melakukan yang terbaik ini sebenarnya ada rasa capek juga kalau dianggap itu sesuatu yang sia-sia. Ya di sini kan banyak laki-laki nih, aku perhatiin ya, nih karena aku pakai handphone jadi nggak terlalu bisa lihat banyak. Cuman laki-laki itu salah satu yang bikin kita ini bertingkah atau bertindak benar-benar di luar kendali adalah ketika kita nggak dihargai. Jadi kita udah melakukan sesuatu yang terbaik menurut kita, dan tapi pasangan kita masih anggap kayak lu sebenarnya sayang nggak sama gue. Cuman karena apa ada yang dia minta nggak kita kasih. Jadi buat aku sekali lagi balik lagi, kalau emang pasanganmu udah melakukan yang terbaik, kamu masih ngerasa kayak gitu, dan kamu tahu kamu nggak pengen jadi toksiknya, coba please belajar bersyukur dan belajar untuk sadari bahwa nggak semua yang kita pengen bisa kita dapat. Itu sih dari aku. Dan jangan bawa trauma masa lalu gitu ya ke dalam kehubungan ini, karena kasihan. Maksudnya gini, hurting people. Orang yang terluka punya kecenderungan melukai orang lain tanpa dia sadar. Ya, karena kamu mungkin nggak dapat kasih sayang orang tua dulu, nggak harus itu jadi sesuatu yang kayak jadi tuntutan buat pasanganmu untuk memberikan kasih sayang yang kamu nggak dapatkan dari orang tua. Buat saya kasihan pasangannya, dan kamu juga tanpa sadar jadi toksik. Padahal kamu pengen kayak, aku tuh pengen kalau dalam hubungan tuh Kak, aku tuh merasa disayang, merasa dipeduliin, aku tuh pengen merasa berharga, tapi pasanganku ini nggak bikin aku merasa begitu. Oh ya, memang pasangan kamu ngapain aja selama ini? Bukankah sebuah hubungan harusnya emang berbuah ya, jadi sebuah taman yang berbunga ya? Emang dia udah ngapain aja? Dia udah banyak melakukan banyak hal sih Kak. Berarti masalahnya di kamu kalau gitu. Kamu berarti nggak bersyukur. Anggap itu usahanya dia itu sesuatu yang patut diapresiasi, yang patut disyukuri. Gitu sih jawabannya. Sorry kalau kemana-mana, tapi aku nggak tahu skenario-nya soalnya. Aku berusaha senetral mungkin dan bahkan ambil kisahku dulu sebagai contoh. Itu Oke, sih, thank you Pastor, jawabannya Ya. sangat luar biasa sekali, pastinya sangat memberkati ya, bahwa perlu diperhatikan apakah mau dari cowok itu atau si cewek itu yang benar-benar kemauannya itu positif atau bagaimana, sehingga ada sesuatu yang kayaknya aku belum mendapatkan, sehingga dia berkata akhirnya pacarku ini nggak cinta sama aku nih, padahal sebenarnya yang dia inginkan itu dia nggak dapat begitu. Nah akhirnya dia bilang pacarku aku nggak suka, tapi belum tentu tuh yang dia mau itu adalah kehendak Tuhan atau bagaimana ya, mungkin itu maksudnya tadi ya. Jadi sehingga dia merasa pacarnya dia nggak dicintai, padahal sebenarnya pacar itu udah mencintai dia, tapi karena ada sesuatu hal yang dia mau sehingga dia tidak tercukupi apa yang dia mau, itu akhirnya berkata pacarku aku nggak suka, dia nggak suka ke aku, kayak begitu ya. Thank you Pastor. Ini ada pertanyaan berikutnya. Pastor bilang dengan membantu pasangan itu artinya mengontrol hidup dia. Saya ikhlas dan tulus membantu wanita saya dan gak ada niat untuk mengontrol dia, bahkan dia sepertinya yang mengontrol saya. Boleh Rianku Montai langsung menyampaikan aja pertanyaannya Kak? Shalom Rian, silakan. Shalom Rian. Kalimatnya sedikit ini nih ambigu.
Iya. Oke, sebelum menunggu Rian, ada pertanyaan nih Kak, Pastor. Dari Angelina, Kak mau tanya, LDR itu toksisnya itu ada nggak sih? Dan seperti apa LDR toksis itu? Ada. Ya, Toksiknya silakan. itu ya ketika kita mesti selalu kayak dikontrol untuk ngabarin misalnya. Kadang kan orang ada kesibukan ya, ada kesibukan lagi nggak bisa ngabarin, kadang ada yang waktunya berbeda. Gitu. Akan di LDR itu extra effort saya bilang ya. Jadi nggak bisa diperlakukan sebagai hubungan yang biasa. Ini effortnya mesti ekstra keras. Apalagi kalau time frame-nya berbeda. Misalnya satunya di mana, satunya itu kebalik. Jadi di sini pagi, di sana malam. Ya, itu tuh biasanya akan terlibat, komunikasinya akan sulit. Walaupun udah di era kemajuan teknologi ya, komunikasi akan sulit karena waktunya berbeda dan kesibukannya juga berbeda. Bisa jadi toksik ketika salah satu berusaha mengontrol apapun itu bentuknya. Ya, tapi kalau hubungannya baik, komunikasinya baik, terus saling mengerti gitu ya. Oh, dia udah tidur nih kayak jam segini, sekarang nih udah jam 3 pagi kalau di sana. Walaupun di sini saya baru sore-sore. Ya, buat saya LDR itu harus benar-benar dijalankan dengan pengertian yang lebih besar. Dan tentunya kuncinya kepercayaan. Kalau nggak bisa ada kepercayaan, nggak bisa. LDR itu kuncinya komunikasi sama trust. Dua itu. Ya, kalau nggak bisa, pasti jadi toksik. Pasti. Ya, pasti dipenuhi berantem, curiga, ngerasa diselingkuhin, pokoknya tuntutan, lu mesti ngabarin gue tiap waktu, kalau perlu dipasang terus videonya pakai apa gitu biar ketahuan sama siapa. Itu bisa jadi toksik banget, bisa toksik. Ya, dan karena nggak pernah ketemu juga bisa jadi mesum arahnya. Saya pakai VCS tuh yang lagi ngetrend sekarang tuh. Gue juga bingung apaan singkatan VCS. Pokoknya apa ya? Hubungan itu kalau komunikasinya nggak bagus, sama udah mulai controlling, dia pasti jadi toksik, termasuk LDR. Tapi bisa berjalan nggak? Oh, bisa. Saya punya teman pendeta, lagi terkenal nih belakangan gara-gara TikTok, namanya Brian Siawarta. Dia ini baru rintis satu gereja online, namanya JKI Empower namanya. Ya, dan beliau ini pacaran sama pacarnya itu 2 tahun LDR. Nggak pernah ketemu sama sekali. Akhirnya menikah. Dia menikah, sekarang udah tahun kedua, kayaknya kemarin anniversary, dan rintis gereja, sempat jadi pendeta dewasa, bukan youth pastor larinya, kayak young adult pastor, ya, pendeta yang megang dewasa muda di Hillsong Bali dulu sempat. Tapi mereka LDR dan baik-baik saja, artinya nggak sama sekali nggak pernah ketemu langsung menikah, ya, karena hubungannya benar-benar pure LDR. Artinya bisa kok, tapi bisa jadi toksik. Oh, jelas bisa. Semua hubungan mau LDR mau enggak bisa banget jadi toksik. Gitu. Itu sih paling. Baik, Pastor, terima kasih jawabannya. Ya. Ada Balik yang tadi pertanyaan lagi. lain? Shalom. Ya, balik yang tadi Pertanyaan yang lagi. tadi, Kak. Yang tadi ya? Yang ya, Kak, boleh langsung aja sih, saudari siapa nih, saudara atau saudari ini? Sorry, mohon maaf. Boleh langsung saja sampaikan. Boleh. Silakan yuk. Siapa nih tadi ya? Rian, silakan Rian. Shalom Rian. Shalom Rian. Kalau nggak ada dibacain lagi juga boleh kok. Sebenarnya pertanyaannya cukup nggak terlalu jelimet. Kayaknya saya ngerti maksudnya. Coba deh, pertanyaan lagi deh. Pastor bilang dengan membantu pasangan itu artinya mengontrol hidup dia. Saya ikhlas dan tulus membantu saya dan nggak ada niat untuk mengontrol dia. Bahkan dia Bagus sepertinya yang kalau nggak ada mengontrol niat, saya. itu artinya tulus. Emang harusnya gitu. Kita ngebantuin bukan untuk membangun satu tekanan tersendiri sehingga orang itu jadi nggak enak. Kalau emang bantuan kita tulus, bagus. Berarti emang bukan toksik. Nggak semua bantuan toksik kok. Bukankah membantu itu sikap yang bagus ya? Dari kecil kan kita diajarinnya saling membantu, ringan tangan gitu ya, untuk selalu menolong. Buat saya kalau emang itu nggak ada maksud, nggak ada udang di balik bakwan, nggak ada modus-modus di baliknya, bukan toksik. Saya nggak nuduh. Saya cuma bilang itu bahkan bisa pakai cara yang sesuatu yang baik tapi manipulatif, itu bisa jadi sesuatu yang toksik. Tapi ya, menarik apa yang dia bilang di ujungnya tuh, boleh dibacain lagi dikit. Jangan-jangan, atau saya ngerasa pasangan saya yang apa tuh tadi dia bilang itu, coba lihat baca deh. Oke, ya. Saya ikhlas dan tulus membantu wanita saya dan gak ada niat untuk mengontrol dia. Bahkan dia sepertinya yang mengontrol saya. Nah itu, itu yang bingungin saya.
bukan bingungin. Itu ya udah, itu urusan kamu sama wanita kamu pada akhirnya kan gitu ya. Maksudnya kalau kamu ngerasa bantuanmu ini jadi sesuatu yang kayak dituntut gitu, ya bisa jadi kamu dalam toxic relationship dan kamu yang lagi keracunan. Kalau kamu yang membantu dia untuk membangun satu tekanan sehingga dia akhirnya yang terasa nggak enak, karena gini loh, cukup banyak pernikahan yang didasari oleh rasa nggak enak, ya kan? Kenapa lu mau merit sama dia? Habis nggak enak, Kak, udah kelamaan pacarannya, pacaran merit kok gara-gara nggak enak, aneh banget. Maksudnya, ya kan? Akhirnya pernikahannya bentar aja, karena sebenarnya nggak ada ya hubungan yang benar, hubungannya toksik, cuma udah kelamaan aja nggak enak, keluarganya udah kenal, udah deket, yang gitu-gitu loh. Ini sering bantuin itu, dan kalau emang bantuanmu nggak ada maksud apa-apa, bagus. Emang seharusnya gitu, semua bantuan tuh harusnya tanpa pamrih ya, harusnya bukan sesuatu yang manipulasi. Tapi kalau wanitamu memanipulasi kamu, ya I don't know, ya kamu bisa nilai sendiri dari percakapan kita malam ini, dari materi malam ini harusnya bisa dinilai. Ini hubungannya ke arah mana nih? Saya lagi dikontrol kah? Ya atau enggak? Kalau enggak ya jangan tuduh dia memanipulasi, belum tentu juga. Gitu sih paling kalau dari aku. Baik, thank you Yuk, Pastor. silakan. Ada lagi pertanyaan Ya. berikutnya. Shalom Pastor, apa sih hal yang paling mendasar orang-orang yang memiliki hubungan dengan lawan jenis sampai bisa masuk ke dalam toxic relationship? Bucin. Oh, budak. Oh iya. Ya itu alasannya. Karena lu berpikir gini, lu lupa Tuhan itu siapa, sehingga lu jadiin pasangan lu kayak berhala. Kaulah segalanya untukku, kaulah curahan hati ini, tak mungkin ku melupakanmu. Tidak ada lagi yang ku harap, hanya kau seorang. Itu yang bikin orang jadi bucin, karena dia berpikir pasangannya itu segalanya, padahal enggak. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, apalagi kebenaranmu itu bagianku, sisanya tambahan. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Bucin itu artinya apa? Budak cinta. Artinya apa? Dia berpikir pasangannya itu segalanya. Jadi dia memanipulasi keadaan, pokoknya gue gak mau tahu, gue mesti dapetin lo, gue mesti jadi sama lo. Karena lo segalanya buat gue. Kalau gak dapet lo, gue mendingan mati. Itu alasan. Karena sesuatu yang baik, kalau disembah itu jadi berhala. Yang layak disembah cuma Tuhan. Segalanya itu cuma Tuhan. Gak ada bisa dua segalanya dalam hidupnya. Ya, salah satu kesepakatan aku dan istriku di awal pacaran adalah kita itu mesti sepakat jadi yang kedua setelah Tuhan. Ya, jadi jangan protes kalau aku duain sama Tuhan. Tuhan tuh nomor satu soalnya. Dia tuh yang utama. Dan itu persamaanku sama dia. Makanya kita jadi sampai hari ini. Karena kita dua-duanya tahu bahwa bukan kita yang pertama dan utama. Yang terutama itu Tuhan. Amin. Itu paling jawaban aku. Oke. Kurang-kurangi bucinnya ya. Mantap. Silakan, Mira. Iya, ini ada pertanyaan lagi untuk dari Anissa Rizky Gayantri. Shalom, selamat malam. Mau nanya, bagaimana memanfaatkan mantan partner yang memanipulasi dan gaslighting kita? Traumanya mendalam sekali di dalam gereja, dia sebagai WL, wah dibela sekali oleh gerejanya. Saya ingin mampu memanfaatkan ini, maksudnya bagaimana Kak Anissa Rizky, bisa disampaikan secara langsung, secara apa Kak? Anissa Rizky Gayantri. Shalom Kak Anissa Rizky Gayantri. Shalom, boleh diaktifkan mic-nya Kak? Atau kalau tidak ada, next pertanyaan berikutnya Kak. Pertanyaan berikutnya ini dari Amabel Sinanda. Shalom Pastor, saya ingin bertanya apa yang harus dilakukan ketika salah satu pasangan belum siap untuk kembali bersama-sama maju di dalam Tuhan. Jadi kehidupan kita berbeda ketika masuk gereja dan keluar. Dan saya berniat untuk mengajak, berkomitmen untuk mengubah kehidupan kita. Tetapi pasangan belum siap untuk meninggalkan kehidupan zona nyamannya, seperti merokok, minum alkohol. Apakah itu disebut toksis?
relationship? Terima kasih. Jawaban saya cari yang lain, yang mau aja. Kalau nggak mau nggak usah. Kan gitu. Ya kan? Oh ya, saya Wow. dulu ngeband aliran kita spesifik. Kita main di acara yang main banyak. Ya, terus saya setiap kali manggung, vokalis saya selalu bilang gini, ya yang ngerti aja gitu, suruh maju. Yang nggak ngerti ya udah, kalau nggak mau denger juga nggak apa-apa gitu. Buat aku juga sama, hubungan juga gitu. Nah kalau dia nggak mau ya udah, emangnya dia laki-laki dia doang atau perempuan dia doang kan? Nah, kalau nggak sama dia kenapa? Kan gitu. Kalau dia nggak mau ya udah. Gini, aku pernah bikin satu quotes yang aku pribadi sangat percaya. Kalau nggak bisa sepakat, berarti nggak sepaket. Nggak usah dipaksain. Nangkep ya? Yes. Sepakat sama sepaket. Kalau nggak bisa sepakat, berarti nggak sepaket. Nggak usah dipaksain. Harus bisa move on ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, nanti setelah ini kita akan ada games ya, baru nanti kita lanjutkan lagi diskusi berikutnya. Ini ada pertanyaan nih menarik saya lihat. Karena saya tidak punya pacar, jadi saya mau bertanya soal toxic dalam pertemanan. Di saat saya sedang belajar untuk lebih dekat dengan Tuhan dan belajar untuk berjalan bersama Tuhan, tapi teman saya bilang, emang lu percaya sama Tuhan? Tuhan kan gak kelihatan bla 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 bla, padahal dia punya seagama dengan kita. Apakah itu toksik dalam pertemanan? Maaf, salah jalur, Pastor. Oke, silakan. Ini berbicara tentang persahabatan, Pastor. Ya. Itu bukan toksik sih, cuman rese aja orangnya. Dan buat saya rada nyebelin, maksudnya ngakunya Kristen tapi sebenarnya enggak. Practically he's an atheist. Dia pikir yang nggak kelihatan itu berarti nggak ada. Padahal dari kecil, dari lahir sampai sekarang, dia menghirup udara yang nggak pernah dia bisa lihat. Nggak kelihatan bukan berarti nggak ada kan. Kalau gue sih seru kalau punya teman kayak gini. Karena bisa jadi kita bisa menangin dia. Ya, dan bisa jadi dia malah keraguan-raguan dia nih membawa kita malah makin ngulik tentang Tuhan dan alam semesta. Sehingga kita bisa diperlengkapi secara apologetik. Teman-teman kayak gini bisa datang sebagai kayak hiu-hiu kecil di satu gini. Di Jepang itu kan suka makan ikan mentah ya. Jadi cara mereka itu nangkap ikan biar ikan tetap seger adalah di kapal penangkap ikannya ada kayak kolam, ya ada kayak penampungan ikan. Dan di situ biasanya ikan-ikan yang udah ditangkap di situ dilepasin hiu kecil. Beberapa hiu kecil untuk ngejar-ngejarin tuh ikan biar tuh ikan tetap seger gitu, goyang-goyang. Nanti sehingga pas sampai di daratan ikannya tetap seger. Jadi buat saya teman-teman kayak gitu belum tentu toksik. Bisa jadi benar-benar untuk membawa kamu, mempertajam kamu, untuk mengulik keimanan kamu. Apalagi dia sama orang percaya. Ya jadi buat aku orang yang sulit belum tentu toksik. Nggak semuanya. Tapi orang yang controlling itu biasa toksik. Ya kalau kamunya malah jadi terpengaruh sama dia, berarti keimananmu yang masih perlu PR. Bukan salah dia. Jadi kalau dia dengan pendapatnya terserah dia. Namanya juga pertemanan kan. Ya, tapi kalau kamu juga mau memutuskan untuk kamu temenan sama dia, ya itu hak kamu juga. Cuma buat saya kalau cuma ketemu orang yang kayak gini kamu nggak berteman, gimana kabarnya kita tinggal di negara yang Bhinneka Tunggal Ika, di mana kita harus belajar justru kenal semua yang beda-beda pandangan. Kalau cuma ada yang berbeda dikit dan kita anggap itu toksik, langsung kita jauhi, ya kita akan hidup di Christian bubble. Tapi kan enggak ya, aku percaya teman-teman kayak gitu justru ada. Ini salah satu yang bikin aku jadi awal-awal bertobat tuh yakin banget aku harus baca Alkitab lebih lagi karena kunjungan dari para penginjil saksi Yehova. Pernah ya disamperin ya di pintu berdua-berdua tuh. Jago-jago kutip ayat cuy. Nggak bohong gue. Dari situ gue yang anak pendeta langsung berasa kayak, kok gue jadi kayak berasa bego ya? Ini yang Kristen dia apa gue ya? Kalau dia yang ngaco, dia yang sesat. Kenapa yang sesat lebih tahu ayat dan lebih yakin dibanding saya? Nah mulai detik itu saya baca Alkitab sungguh. Kalau mereka mau jadi teman saya dengan senang hati. Saya punya kitabnya di rumah. Kalau perlu saya menangin mereka buat Tuhan. In the end of the day, sulit bukan berarti dia toksik. Jadi nggak harus selalu dihindari yang sulit-sulit itu. Tapi toksik itu artinya tadi dia manipulasi dan berusaha kontrol lu dan berusaha ngebunuh lo, karakter lu, dan segala macam. Yang kayak gini yang mesti dijauhi. Tapi yang kalau yang gini aku nggak rasa perlu dijauhi sih. Kalau menurut aku ya. Tapi tergantung kamu. Ya dia nyetan-nyetanin kamu atau cuman dia ini orang yang mencari jawaban dengan pertanyaan-pertanyaan menyebalkannya dia. Gitu. Bisa jadi emang pengetahuan kita yang mesti ditambah, keimanan kita yang mesti diperdalam.
Itu sih, Bang. Oke, baik, thank you Pastor. Ya. Sebelum kita games ya, nanti kita akan lanjutkan sesi pertanyaan. Mungkin ini terakhir pertanyaan di sesi pertama ini, nanti kita akan lanjutkan games, baru kita ada sesi pertanyaan lagi. Ini pertanyaan satu lagi nih Pastor, ini menarik nih. Shalom Pastor, biasanya kita anak muda sering terjebak dalam frase terlanjur sayang. Bagaimana meyakinkan diri untuk siap mengakhiri suatu hubungan yang toksik? Tinggal pilih aja mau terlanjur sayang atau terlanjur menikah, sehingga nggak boleh cerai dan dipenjara dalam penderitaan seumur hidup. Ingat, pernikahan Kristen itu sekali untuk selamanya, no turning back, kayak ikut Yesus. Dan seperti Yesus bilang, kalau mau ikut dia itu mesti hitung anggarannya, kira-kira komitmen yang dipegang nih bisa nggak dipertahankan sampai akhirnya. Dan gini, jangan antisosial, artinya mesti belajar sama semua pasangan yang udah lebih dahulu masuk di mahligai pernikahan dan lihat. Ya, lo akan lihat beberapa orang yang benar-benar ada di dalam penjara yang dia masuk sendiri dan kuncinya dia pegang sendiri, dia kunci dari dalam dan nggak boleh keluar karena kuncinya udah dilempar. Kaya miskin sakit sehat susah senang sampai maut memisah. Ngeri ya. Sekali lagi, pilih yang mana? Ya, pilih terlanjur sayang atau tadi berada dalam hubungan yang seperti penjara seumur hidup. Karena ini penjaranya, jeleknya adalah penjara yang kamu pilih sendiri. Nggak ada orang yang pilihin buat kamu. Ya, jadi mumpung bisa pilih sendiri, coba direnungin lagi. Gitu. Ya, terlanjur sayang kalau isinya cuman penyiksaan, penderitaan dan controlling, racun, buat apa? Kayak misal contoh ya, aku kasih contoh sederhana ya sebelum kita ini. Ketika kita anggap beli mie ayam jamur, misalnya bakmi ayam jamur, enak ya, lapar nih jam-jam segini udah lumayan lapar lagi. Oke, bakmi ayam jamur dan kita lagi makan tuh bakmi, ya bakminya mahal. Ya, bakminya mahal karena enak banget, harganya 48.000. Buat mie ayam jamur tuh kemahalan memang, tapi itu enak banget. Oke, kita lagi makan dan kita menyadari tiba-tiba di tengah makan, oh ini jamur beracun nih. Ya, kira-kira pilihannya ada 2, ada 3. Berhenti makan langsung, walaupun harganya mahal, atau jamur beracunnya lu singkirin, mie-nya lu lanjut makan. Itu pilihan. Atau dengan gebleknya karena udah, kalau aduh sayang mahal, udah gak bisa, terus lu mati, right? Kayak gitu buat gua. Toxic relationship. Ya, kalau udah tahu nih toxic, ya walaupun pakai kata terlanjur sayang tadi, apapun alasannya, ya kalau emang udah tahu nih berbahaya, kira-kira akan kita lanjutin atau kita sudahi? Idealnya kalau masih waras, ya adalah sudahi. Kalau enggak ya tadi berhenti makan, bener. Walaupun mahal harganya, bodo amat, daripada mati, sama terlanjur sayang atau nanti malah salah menikah. Ya karena ada dua pertanyaan yang nggak boleh salah jawab. 2 pilihan yang nggak boleh salah pilih. Pertama, Tuhan mana yang lo mau sembah? Dan satu lagi, orang mana yang akan lo habiskan seluruh sisa hidup lo melayani Tuhan yang lo sembah tadi. Ya, jadi nggak boleh salah pilih Tuhan dan nggak boleh salah pilih pasangan hidup. Karena salah pilih salah satu, berantakan. Apalagi salah pilih dua-duanya. Itu sih paling keluar dari aku. Pastor sangat blessing sekali ya. Jadi lu harus bisa memastikan you pilih ke neraka atau mau surga begitu ya. Jadi itu pilihan itu di tangan lu gitu. Lu mau hidup di dalam kerajaan surga atau hidup kekal di neraka. Itu pilihan dari lu semua teman-teman. Thank you Pastor. Sekarang kita masuk sesi games. Silakan Sister. Nah, malam hari ini kita akan dipandu games kita Bro Nober dan Sister Dwi. Silakan. Ya, terima kasih Kak Karyaman. Oke, teman-teman, kita bersyukur ya, kita dapat insight yang baru tentang toxic relationship dari Pastor Christopher Tapihero. Saya juga perhatikan, ini banyak pertanyaan dari teman-teman yang akhirnya merenungkan kembali, akhirnya flashback ke hubungan teman-teman yang akhirnya bertanya-tanya, sudah benar tidak ya hubungan saya? Apakah di dalam hubungan saya ini sudah ada yang namanya toxic relationship atau tidak. Jadi saya perhatikan teman-teman di sini sudah berpikir keras ya, sudah memperhatikan baik-baik mengenai hubungan yang teman-teman sedang jalani saat ini. Oke,
Bukan begitu, Saudara Norbert? Ya, benar sekali Kak Dwi. Ya, Karena jadi itu hati-hati semua, jangan terlanjur sayang. ya, say no dengan toxic relationship ya, kakak-kakak dan teman-teman. Oke, nah apa ya? Saya juga perhatikan teman-teman sudah panas ya, sudah apa ya? Sudah banyak pertanyaan terkait toxic relationship. Namun kita take a break dulu. Kita mau games dulu ya. Jadi games ini tenang teman-teman, gamesnya bukan terkait pertanyaan misalnya apa. Mungkin Bro Nobert langsung ambil alih. Oke, baik teman-teman, sahabat-sahabat pas malam ini. Langsung saja ya, ada gamesnya ini. Games ini adalah memperlengkapi ayat-ayat Alkitab. Ya, karena kita juga adalah grup sosmed ya, apa namanya ini? Grup sosmed ya, Alkitab ya. Jadi di sini juga kita belajar Alkitab, bukan hanya kita hanya belajar sekedar bagaimana dalam pacaran, bagaimana dalam hubungan. Nah, malam hari ini kita memperlengkapi ayat Alkitab. Ayat Alkitab ini hanya satu ayat, nggak panjang-panjang. Jadi nanti jawabannya ditulis di chat room di Zoom chat masing-masing ya. Jadi yang pertama, siap-siap ya. Jawabannya ditulis di Zoom chat ya teman-teman, langsung. Jadi kalau ada pertanyaan langsung ditulis. Ya, benar sekali Kak Dwi. Ya. Silahkan. Wow, ada yang tanya ini, ada hadiahnya enggak ya? Waduh. Waduh, ada hadiah ya. Hadiahnya berarti applause ya Kak. Applause berarti karena Kakak akhirnya apa ya? Mengingat ayat Alkitab yang akan kita isi malam hari ini. Oke, jadi applause. Pujian dari Kakak. Kita tidak ada hadiah langsung ya. Oke. Iya. Kita langsung saja mungkin ya. Oke, Miss Grace. Kita langsung saja ke pertanyaan pertama ya. Silahkan Kak Norbert untuk dibaca dan teman-teman langsung tulis di Zoom chat ya. Ya, ini satu ayat ini ya. Katanya di sini seorang sahabat menaruh titik-titik setiap waktu dan menjadi seorang titik-titik dalam kesukaran. Nah, mari kita lihat jawabannya. Oke. Ya. Jawabannya rata-rata. Aduh. Oke, ada yang jawab kasih, saudara, sahabat. Mana nih saudara apa sahabat? Ayo. Waduh, ada yang bilang cinta. Wow, di mana kitab itu? Oke, apakah kasih atau cinta atau saudara atau yang betulnya itu sahabat? Bagaimana teman-teman? Oke. Sudah berapa ya ini? Harus 100 ini. Waduh, karena yang masuk tadi 100. Sudah mulai ini ya. Oke. Kak, kalau kita tunggu 100 ini tidak kelar-kelar, Kak. Kita langsung saja. Oke. Oke, coba ya. Mari kita lihat jawabannya selanjutnya. Jadi jawabannya adalah ding. Ya, jadi jawabannya kasih dan saudara ya. Tadi yang jawab sahabat berarti kurang tepat ya. Apalagi yang jawab cinta tadi juga kurang tepat. Oke, good job untuk teman-teman yang menjawab betul. Terima kasih semuanya. Keren. Oke, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan kedua ya. Bukan, ya untuk melengkapi isi Alkitab yang kedua. Silakan Kak Norbert dibaca. Ya. Betapa titik-titik Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Oke, Kak Norbert di sini ada yang sudah jawab dari Amabel Kucintai. Iya, dari Amabel Sinanda, kucintai kucintai hari, kucintai. Kucintai dan hari. Oke, ada lagi teman-teman? Menaruh kasih. Oke, rata-rata sepertinya menjawab kucintai dan hari ya Kak Norbert ya? Iya, benar sekali Kak Dwi ya. Iya, cinta Tuhan. Apa ini, betapa cinta Tuhan ya? Kak Grace, apa ini? Miss Grace. Oke, masih ada yang jawab kucintai dan hari sama juga. Oke, karena rata-rata jawabannya kucintai dan hari, hebatnya. Oke, ada yang jawab hebatnya. Oke, mungkin kita langsung saja melihat jawabannya ya Kak Norbert ya. Jadi teman-teman juga bisa tahu apa jawabannya sebenarnya. Silahkan Kak. Oke, jadi
buat teman-teman yang menjawab kucintai dan hari, selamat ya. Jadi itu jawaban yang benar. Oke, jadi betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Good job everyone. Selamat untuk teman-teman yang menjawab. Oke, satu kali lagi terkait melengkapi ayat Alkitab ya. Selanjutnya, next slide. Ya, silakan Kanober. Ya, katanya kamu adalah titik-titik jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Wow, ada yang bilang garam. Ada yang bilang juga sahabatku, anak. Ayo mana yang betul? Muridku. Ayo ini yang mana jawabannya? Sahabatku, saudaraku. Ayo teman-teman. Masih ada terang. Ada yang jawab terang Kanober? Wow, ini bersinar ini. Bersinar. Bercahaya terus. Bersinar. Jangan cintanya ini bercahaya terus. Hai. Glow in the dark ya. Oke. Oke, sepertinya sudah tidak ada yang menjawab lagi. Murid Tuhan Yesus. Oke, teman-teman, untuk lebih pastinya jawabannya kita langsung saja ya melihat apa sebenarnya jawabannya. Oke, sahabatku. Oke, ya thank you Karyanti sudah langsung menuliskan ayat Alkitabnya. Jadi jawabannya sahabatku ya. Oke, untuk bagian yang pertama ini teman-teman sudah berpartisipasi dengan sangat baik. Sekarang kita akan masuk ke bagian kedua ya gamesnya. Oke, bagian kedua ini adalah menebak tokoh Alkitab. Jadi di sini saya akan memberikan pertanyaan satu statement dan teman-teman akan menebak siapakah tokoh Alkitab. Ya, siapakah tokoh atau tokoh yang sedang dibicarakan di dalam Alkitab itu siapa. Jadi teman-teman akan menebak ya. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Silakan Kak, next slide. Oke, saya baca ya teman-teman ya. Oke, ada seorang sahabat yang keren, prajurit yang gagah, putra mahkota kerajaan. Walaupun seorang putra mahkota, ia tidak malu bersahabat dengan orang dari kalangan rakyat biasa. Ia menitipkan anak cucunya kepada orang yang dia anggap sebagai sahabat. Karena persahabatan mereka didasarkan pada iman pada Tuhan yang sama. Ingat ya, ia menitipkan anak cucunya kepada orang yang dianggap sebagai sahabat. Siapakah pemuda itu? Ayo teman-teman. Yonatan, Laban. Ada yang jawab Laban. Yang jawab. Iya. Ada yang jawab Laban tadi. Kanober. Ada yang jawab Daud juga. Kak Grace. Coba lagi. Ayo teman-teman. Ada lagi yang mau menjawab? Yonatan. Rata-rata jawabannya Yonatan ya, Kak Nober? Iya, benar sekali. Ada juga Samuel dari Kak Salmen. Oke, jadi wow, ini pas murid Tuhan Yesus. 12. Kak Grace cuma satu, siapakah pemuda? Bukan siapakah pemuda-pemuda itu. Oke, ya sudah. Ya, sudah dikasih tahu jawabannya. Jadi jawaban yang betul adalah Yonatan ya. Oke, terima kasih buat biar ramai. Terima kasih buat teman-teman yang menjawab betul ya. Jadi jawabannya adalah Yonatan. Oke, 2 pertanyaan lagi teman-teman. Silakan Kak, next slide. Silakan Kak Robert untuk membacanya. Oke, nah ini ya, game ini menebak toko ini adalah di dalam PL, tidak ada di dalam PB. Oke, saya bantu jawabannya ya. Nah ini memang aneh sekali. Bisanya Tuhan menyuruhku mendekati kapal itu dan ombak segera reda setelah kutelan manusia itu. Tidak aku kunyah sama sekali. Lama benda asing ada di perutku. Tetapi setelah 3 hari aku menepi dan memuntahkannya. Wow, siapa ya ini? Oke, ada yang jawab Kak. Ada yang jawab Yunus. Ada yang jawab Yunus. Ada yang jawab ikan. Muhammad Yunus Ibrahim. Ikan penyu. Waduh, ini siapa yang jawab ikan penyu ini? Oke, jangan tahu sebentar lagi nih. Iya, Opung Yunus. Ingat ya, teman-teman perhatikan jawabannya. Tidak aku kunyah sama sekali. Terus apa? Benda asing ada di perutku. Jadi yang betul adalah jawabannya. Apakah Yunus? Silakan next slide, Kak. Jawabannya adalah seekor ikan besar, bukan ikan penyu ya, karena di Alkitab tidak disebutkan ikan penyu, ikan paus, ikan hiu. Oke, ya. Yang jawab lagi katanya. Lumba-lumba. Ikan lele apa lagi? Wow.
Ya ingat Bukan ya? tadi malam itu. Oke, kita selanjutnya ya, yang terakhir. Dirjain Kak Dandi. Oke, saya akan bacakan ya. Nah, perhatikan ya teman-teman. Aku adalah wanita cantik dari negeri yang sangat populer di Timur Tengah. Walau aku hanya pembantu, tetapi pernah diangkat jadi nyonya. Nasib dan takdir sepertinya keras terhadapku. Anakku melahirkan 12 raja. Siapakah aku? Siapakah aku? Ingat ya. Walau aku hanya pembantu, tetapi pernah diangkat jadi nyonya. Itu yang jadi clue-nya. Ripka, ada yang jawab Ripka, Kak Nobert. Siapa lagi? Kak Nobert jawab apa? Ya. Bawang merah. Ini Kak Ricky Martin. Bawang merah siapa Kak Ricky Martin? Emaknya Ismail siapa namanya? Emaknya Ismail, Kak Rianti, Juliana. Hagar. Oke, ada yang mau jawab Hagar, bawang merah jangan. Oke, sepertinya daripada banyak jawaban-jawaban lain, karena kita langsung lihat jawabannya ya. Next slide, Kak. Ya, jawabannya adalah, apa Kak Robert jawabannya? Hagar. Ya, Hagar. Good job everyone. Terima kasih semuanya. Demikian games hari ini. Thank you Kak Robert. Thank you untuk Sister Dwi dan juga Bro Nober yang sudah memimpin games kita malam hari ini. Sangat memberkati sekali ya. Kita diingatkan waktu kita sekolah minggu yang menghafal nama-nama tokoh Alkitab dan juga ikan Yunus ya. Tadi ada yang komen tuh Kak. Tadi ada yang komplain tuh games ya Kak. Katanya tokoh-tokoh Alkitab kok jadi binatang. Oh iya. Pertanyaan jawab ya Kak Nober. Enggak, kan Kak, kalau kita belajar di bahasa Indonesia kan tokoh kan tidak selalu terkait dengan orang kan, tapi juga bisa binatang. Nah, itu jawabannya teman-teman ya. Iya. Oke, thank you semuanya sudah mencairkan suasana malam hari ini. Kita kembali di sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu sesi pertanyaan. Saya percaya masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di kolom chat sudah cukup pertanyaan. Dan saya percaya malam hari ini tidak cukup untuk kita bahas dijawab oleh Pastor Christopher Taperu malam ini. Namun pertanyaan teman-teman itu kita simpan, kita akan jawab nanti melalui akun kita akan kirim ke teman-teman semua, mungkin melalui grup juga. Nanti kita akan kirim, nah mungkin nanti kalau ada kesediaan teman-teman tim untuk membahas bareng-bareng, dan juga nanti kalau ada dari Pastor Christopher ada kesediaan untuk menjawab, nanti kita akan sampaikan ke teman-teman semua dan kita kirim jawaban-jawabannya. Thank you untuk semua teman-teman yang sudah berpartisipasi di dalam memberikan pertanyaan. Kiranya semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu bukan hanya sekedar bertanya ya, tetapi kita mempraktekkan di dalam kehidupan kita masing-masing, karena kita masih anak pemuda, perlu banyak belajar dan perlu membenahi diri supaya kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, menjadi generasi-generasi yang luar biasa, bukan generasi yang dihancurkan di zaman akhir ini, tetapi kita menjadi pembeda, menjadi pembawa damai, menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia. Walaupun kita masih muda, namun kita tetap menjadi berkat, terlebih di dalam gaya berpacaran kita. Thank you untuk gamesnya, dan malam hari ini kita lanjut kembali di sesi kedua. Saya memberikan kesempatan yang bertanya malam hari ini cukup 3 orang saja ya. Mau bertanya? Ya, cukup 3 orang saja yang bertanya malam hari ini. Saya membatasi dikarenakan sudah cukup malam. Tetapi nanti kalau memang Pastor Christopher Tapiheru masih ada kesediaan untuk mau menjawab untuk kita, no problem teman-teman. Tetapi kita membatasi pertanyaan yang kita jawab malam hari ini. Sisa 3 pertanyaan lagi. Nah, untuk sisa pertanyaan ini, 3 pertanyaan ini saya serahkan kepada teman-teman yang mau bertanya secara langsung supaya bisa ada feedbacknya ya. Saya silahkan kepada teman-teman, boleh? Aku mau bertanya. Owan Ratna tuh, Owan Ratna. Sampaikan namanya. Oh iya, terima kasih. Saya Owan Ratna, saya berasal dari Ambon. Udah ya. Saya bertanya tadi, Pastor jelaskan tentang perceraian tidak ada secara Kristen dan pernikahan itu seumur hidup. Aku mau bertanya, saya bertanya di kitab Matius yang tentang hal perceraian itu kan ada ya dijelaskan kalau memang bercerai di sana dijelaskan perceraian boleh terjadi apabila dari salah satu pihaknya antara pasangan itu berselingkuh. Di kitab Matius, tapi lupa ya jadi. Nah itu dijelaskan di sana dikatakan bahwa perceraian itu boleh apabila salah satu pasangannya berselingkuh.
menurut Nggak pastor? dibolehkan juga. Secara apa ya ini, kalau belajar lebih lanjut lagi, bahkan ada bukan beberapa, secara teologis mungkin teman-teman yang sekolah Alkitab bisa berikan jawaban lengkap. Karena menurut beberapa teman-temanku yang pendeta juga, yang Injili, dan yang sangat-sangat Alkitabiah, mereka merasa di Matius itu sesuatu yang ditambahkan. Karena dianggap di situ konteksnya, aku pernah dengar penjelasan dari temanku juga, dan aku juga kaget. Aku pikir, wih, apakah demikian sampai Yesus mengeluarkan sesuatu yang Matius kayaknya tambahin di situ. Karena kitab Matius ditulis khusus untuk teman-teman Yahudi. Ya, somehow Matius harus nambahin itu. Padahal nggak ada. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Itu kan sebenarnya sederhana. Tapi ya, kalaupun benar alasan perceraian itu satu-satunya hanya karena perselingkuhan misalnya, pada akhirnya itu bukan kehendak Tuhan, itu yang saya tahu. Ya, Tuhan tidak menghendaki perceraian. Dia membenci perceraian, tapi dia tidak membenci orang yang bercerai. Itu yang mesti dilurusin dulu. Karena gini, semua orang yang menikah juga nggak pernah kepikiran bakal bercerai. Ya dong, nggak ada yang punya cita-cita dari awal, udah kalau nggak cocok tinggal cerai. Nggak ada, orang pengennya tuh harmonis, sampai mau memisahkan, sampai opa-oma. Rata-rata gitu, cuman life happens. Kehidupan terjadi. Tapi apakah perselingkuhan harus selalu diselesaikan dengan perceraian? Nggak melulu. Ada yang bisa pulih kok dari situ. Raditya Olawan dan istrinya pulih kok dari perselingkuhan. Ada yang pernah berselingkuh. Dan artinya nggak harus selingkuh langsung otomatis harus langsung cerai, enggak. Ya, dan itu bukan pembenaran dari perceraian. Sekali lagi, Tuhan nggak pernah tarik firman-Nya ketika dia bilang dia benci perceraian. Artinya perceraian itu nggak pernah desainnya Tuhan. Itu aja yang kita pegang. Ya, itu aja yang kita pegang. Dan alasan bercerai, alasan pernikahan itu berakhir ada 6 kalau secara Alkitabiah. Dan saya nggak mungkin bagi ini sekarang karena konteks kita bukan tentang itu. Ya, dalam pernikahan kita harus kasarnya racun itu yang mesti kita telan, karena perceraian itu bukan jalan keluar. Perceraian itu jalan masuk kepada hidup yang jauh lebih sulit sebenarnya. Sejujurnya, at least yang jadi korban kalau udah punya anak pasti anak-anak. Karena 2 kertas yang dilem jadi satu, kalau dipisahin bisa nggak bisa, tapi dua-duanya pasti robek. Dan itu bukan jalan keluar. Itu sih jawaban aku. Oke, terima kasih. Aku mau bertanya lagi. Tapi ini mohon maaf kan, Kak. Enggak, ini ada hubungannya. Mohon maaf karena memang itu berbicara tentang apa ya, pernikahan ya. Mungkin nanti di event berikutnya kita akan lebih bahas itu tuntas ya, seperti karena memang kita sedang membahas tentang toxic relationship. Jadi supaya kita lebih fokus ke toxicnya. Dan pernikahan itu bukan toxic relationship. Iya. Oke, thank you ya. Mungkin nanti bisa japri lah ya supaya kita bisa sharing-sharing. DM istri saya aja, ntar juga saya. Oke, baik. Thank you. Baik, saya memberikan 2 pertanyaan lagi. Teman-teman boleh tanya secara langsung supaya langsung dijawab oleh Pastor Christopher Tapieru. Karena pertanyaan teman-teman yang di atas sudah ketutup tuh. Silakan teman-teman. Halo, selamat malam. Selamat malam, boleh memperkenalkan diri dulu, Kak? Ya. Ya, silakan, O'Neil. Ya. Halo, selamat malam. Mau bertanya. Ini pertanyaan saya lemparkan kepada Bang Christopher dan juga teman-teman. Kira-kira lebih penting mana? Karena banyak orang berasumsi bahwa begini. Ya udah, pacaran aja dulu. Kan orang berpikir bahwa kalau kita udah nanti, misalkan orang yang belum sepaham atau masih beda agama lah, misalnya begitu. Ada orang yang mengatakan gini, karena sudah saking cintanya mereka mengatakan gini, udah nanti nikahan dulu, nanti kalau udah jadi anggota jemaat nanti baru kita ajarin pelan-pelan. Itu yang pertama. Lalu ada yang mengatakan begini, sebelum dia menikah dengan kamu, harus lebih dulu dia tahu tentang Yesus, dia harus tahu tentang keselamatan, dia harus tahu tentang dia mati kemana. Jadi orang banyak berpikir bahwa nanti kalau dia sudah menikah baru kita ajak dia supaya dia boleh terima, kita boleh ajari dia untuk di-PA-kan seperti itu. Lebih penting mana? Hawa nafsu atau kehendak Tuhan? Hawa nafsu berarti nikah dulu baru dikasih pengajaran. Nah, kalau ikut Tuhan berarti menangkan dulu dia untuk Tuhan baru dinikahi. Kira-kira menurut teman-teman itu bagaimana? Terima kasih. Saya rasa jawabannya cukup jelas ya, dan dijawab sendiri juga. Udah tahu lah ya mana kehendak Tuhan atau hawa nafsu. Itu kan kayak nanya taat atau bikin dosa. Ya pasti taat lah. Ya pasti kehendak Tuhan lah. Ya pasti injilin dulu lah baru pacarin.
Bukan hanya nikahi loh. Ada orang pakai taktik pacaran buat menginjil. Men, nggak mungkin lah. Injilin dulu baru pacarin. Karena perbedaan paling mendasar di Alkitab itu cukup sederhana, kontrasnya adalah apa hubungannya? Apa hubungan bait Allah dengan berhala? Apa hubungannya Kristus dengan Belial? Apa hubungannya terang nggak bisa bersatu dengan gelap? Jangan berpasangan dengan orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Buat aku itu strict sih. Kayaknya ini nggak usah ditanyain karena Alkitab juga udah jelas. Tapi kalau kamu nggak percaya firman Tuhan, misalnya saya selalu bilang sama orang-orang yang nggak terlalu anggap ayat itu penting, ya terserah kamu. Pada akhirnya hidupkan hidup kamu, tapi kamu sampai kesimpulan Rasul Paulus, dia bilang hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus dalamku. Jadi karena hidupku bukan aku lagi, aku nggak bisa suka-suka atas hidupku sendiri. Walaupun ini pilihan personal, tapi setiap pilihan kita mesti ingat ada konsekuensinya. Dan kita bertanggung jawab penuh atas pilihan kita sendiri. Kita nggak bisa salahin Tuhan, nggak bisa salahin orang lain, dan jelas nggak bisa nyalain iblis. Itu sih paling hambanya. Thank you. Oke, thank you Pastor untuk jawabannya. Saya percaya sangat diberkati banget ya. Niel pasti sangat diberkati ya dengan jawaban dari Pastor Christopher Tapiheru. Nah teman-teman, sangat banyak sekali pertanyaan dari kolom chat. Saya percaya teman-teman pasti rindu untuk dijawab oleh malam hari ini oleh Pastor Christopher Tapiheru. Namun karena waktu kita tidak memungkinkan untuk dijawab semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman malam hari ini. Oleh karenanya pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu nanti kita akan jawab, dan jawabannya kita akan post di IG kita, di IG Pengetahuan Alkitab Sosmed. Nah bagi teman-teman yang masih belum follow IG kita, boleh follow IG kita, nanti akan dikirim link IG kita di sini ya, karena nanti jawaban-jawabannya kita akan kirim di sini. Ini linknya sudah dikirim, boleh follow. Dan juga bagi teman-teman yang mau bergabung di grup Pengetahuan Alkitab Sosmed supaya lebih dapat infonya, supaya lebih cepat dapat info, boleh gabung di grup WA kita supaya ada informasi yang baru. Terima kasih teman-teman. Boleh join, boleh diikutin Pengetahuan Alkitab Sosmed dan juga grup WhatsApp kita. Terima kasih untuk kerjasamanya. Nah malam hari ini satu lagi pertanyaan, saya berikan kesempatan untuk teman-teman yang mau bertanya. Silakan teman-teman. Halo. Shalom, siapa nih? Halo. Alfrista Andani. Shalom. Shalom. Saya Frista, saya mau bertanya. Kan di sesi pertama tadi ada pernyataan yang setuju atau nggak setuju. Yang berkata begini, memilih dia yang memperjuangkan kita atau memperjuangkan dia yang kita cintai. Itu kan jadi dilema gitu ya. Yang jadi pertanyaan saya di sini, ketika seseorang menjalani suatu hubungan dengan pasangannya, terus suatu saat mereka itu putus gitu. Setelah putus, salah satunya langsung memulai hubungan yang baru dengan orang lain. Nah, maksudnya yang jadi pertanyaannya, apakah itu bakalan jadi toksis lagi nggak ke hubungan yang berikutnya? Silakan Pastor. Nggak tahu. Karena kan gini, namanya toxic relationship bisa jadi dua-duanya toksik, ya, atau bisa jadi cuma salah satu yang toksik. Kalau satu yang toksik dan satu itu pas putus, yang toksik itu jadian, kemungkinan bisa jadi toksik lagi, karena dia racunnya. Ya, ada orang yang kena racun, ada orang yang jadi racunnya. Ada orang yang baru beracun ketika mereka berdua. Ada. Yang tadi gue bilang tuh contohnya, yang satu suka nyalahin dirinya sendiri, yang satu suka nyalahin orang. Itu beracun banget kalau ketemu. Ya, harusnya yang suka menyalahkan dirinya itu ketemu orang yang tipenya itu suka memberi semangat. Kalaupun lagi bikin salah tuh, ayo kamu itu bisa gitu. Ya jangan nyalain diri kamu sendiri, kamu tuh pasti bisa. Ya kesalahan di masa lalu nggak harus mempengaruhi pilihan kamu. Ini kamu bisa kok. Ya learn from your mistakes. Jangan cuma nyesel kalau sempat salah, tapi belajar dari kesalahan. Ya harusnya kan ketemu yang gitu ya. Dia yang tadinya toksik karena suka nyalain diri sendiri, ketemu yang nggak toksik jadi nggak toksik. Tapi bisa jadi saling, itu namanya, kalau bahasa Inggrisnya namanya enablers. Orang-orang yang membuat orang itu jadi malah jadi makin toksik. Ya kalau yang putus, yang jadian lagi langsung jadian lagi itu bukan toksiknya, ya nggak bakal toksik. Tapi kan kita nggak tahu pasangan yang nanti yang satunya gimana. Bisa nggak jadi toksik? Ya bisa aja. Makanya saya jawab saya nggak tahu. Dia jadian sama siapa, apakah dia racunnya,
Apakah dia jadian nanti sama racun juga? Main ke tempe, kita kan nggak tahu. Ya, jadi sebagai pihak yang udah putus dan ditinggal jadian lagi, ya nggak tahu nih, bukan kamu kayaknya, mudah-mudahan ya, bukan urusan kamu sebenarnya. Mantanmu mau jadian sama siapa, kayak mau langsung merit kayak, karena itu itu bukan urusan kamu. Ya, bagianmu adalah bagianmu sekarang saatnya move on bersama Tuhan. Belajar percaya kalau yang kemarin aja dibiarin putus sama Tuhan, pasti Tuhan punya yang lebih baik di depan. Harus belajar percaya. Ya, banyak orang soalnya nggak dalam toxic relationship, tapi pas putus gagal move on. Akhirnya itu toksiknya buat dia. Sayang banget kan. Padahal Tuhan punya apa ya, masa depan dan punya benar-benar orang yang emang Tuhan udah persiapin buat dia. Ya, jangan sampai gagal move on itu jadi toksiknya kita. Aku mau apa ya, melupakan yang di belakangku dan berlari pada panggilan yang besar dalam Kristus. Rasul Paulus bilang kayak gitu. Move on itu paling gampang kalau kita udah jatuh cinta sama yang baru. Dan kalau lu putus sama manusia, seperti pengalaman gue dan istri, kita berdua juga putus sama mantan, tapi nggak menjadikan dua-duanya itu pelarian. Kita langsung lari ke Tuhan ketika kita putus sama manusia. Itu saat paling tepat untuk nyambung sama Tuhan. Dan ketika kita udah nyambung sama Tuhan, kita lebih peka. Yang mana nih yang emang dari Tuhan? Ya, kapan waktunya? Ketika kita lagi nggak bucin, lagi nggak apa yang lagi benar-benar fokus sama Tuhan, nggak tahu dipertemukan. Jadi pasangannya nggak jadi berhala. Kalau itu kesaksian pribadi aku sih. Jadi buat aku bukan urusan kamu, mantan kamu mau ngapain kayak, udah bukan urusanmu lagi. Ya, go on, move on with your life, dan move up with God. Ya, itu sih paling. Semangat sis. Tarik sis, mongko. Semangat sis. Oke, thank you Pastor untuk jawabannya. Mungkin kita cukupkan ya sesi pertanyaan malam hari ini. Nah, teman-teman yang belum menginformasikan untuk minggu depan, hari Minggu, yang penting minggu depan, tanggalnya berapa tuh ya? Ya minggu depan, yang penting hari Minggu. Tanggal berapa? 25, Bang. Oke. Minggu depan tanggal 25 jam 8 malam kita akan bertemu lagi di Zoom malam hari ini. Kita akan dilayani oleh hamba Tuhan yang luar biasa dari Korea, Pastor Lee Hyuk-so. Kita akan membahas tentang penginjilan. Teman-teman yang rindu belajar tentang penginjilan, malam hari Minggu depan tanggal 25 kita akan diberkati oleh pastor dari Korea, seorang misionaris. Saya percaya minggu depan kita akan diberkati Tuhan melalui hambanya. Jadi teman-teman nantikan terus supaya kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, sebelum kita tutup diskusi kita malam hari ini, boleh nyalakan kamera kita masing-masing, kita ambil foto dulu teman-teman. Shalom teman-teman, boleh nyalakan kameranya? Boleh tim yang lain mengambil fotonya? Hitung, mungkin si Wati, Rita. Siapa nih yang ambil? Aku sama Karita aja Kak, sama-sama aja. Oke, hitung ya Kak. Untuk slide dari saya dulu, hitungan ketiga nanti semuanya boleh. 1, 2, 3. Oke, itu baru slide pertama. Tunggu sebentar Kak. Oke, sekarang slide kedua. Saya ini banyak kameranya. Oke, semuanya boleh nyalakan dulu kameranya Kak. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Ada satu slide lagi ya. Untuk yang ketiga, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Dari Karita sudah juga ya, Kak ya? Sudah. Terima kasih teman-teman semuanya. Bang Karyana, silakan. Baik, terima kasih teman-teman untuk malam hari ini.
Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah join malam hari ini. Terlebih kami mengucapkan terima kasih dari tim Pengetahuan Alkitab Sosmed kepada Pastor Christopher Tapiheru yang sudah menyediakan waktu, meluangkan waktu malam hari ini sharing firman Tuhan tentang toxic relationship. Saya pribadi sangat diberkati dengan jawaban-jawaban dari Pastor Christopher Tapiheru. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Kami hanya mendoakan Pak Christopher Tapiheru supaya Tuhan pakai luar biasa lagi di dalam ladang pelayanan, terlebih di dalam ladang pelayanan di sosial media, supaya Tuhan pakai Pak Christopher Tapiheru lebih dahsyat lagi untuk memenangkan generasi ini kepada apa yang Tuhan mau di generasi ini. Kita punya kerinduan juga di Pengetahuan Alkitab Sosmed ini. Kita memang tidak bisa memberikan sesuatu hal yang luar biasa untuk teman-teman yang sudah join malam hari ini dan juga kepada pastor, tapi doa-doa kita lah yang selalu menyertai kita semuanya. Saya percaya doa itu lebih berkuasa dibanding segala hal, dan saya percaya teman-teman yang sudah join malam hari ini dan juga pastor yang sudah menyediakan waktu untuk kita, Tuhan pasti akan berkati luar biasa. Tuhan pasti akan berkati lebih dahsyat lagi untuk menjadi berkat di dalam ladang pelayanan untuk generasi muda. Terima kasih Pastor, Tuhan Yesus memberkati. The next kalau ada waktu luang Pastor Christopher Tapiheru, kita selalu menantikan yang banyak sekali itu teman-teman dari PAS ini merindukan Pastor Christopher Tapiheru. Waktu itu mereka chat-chat, "Bang, coba dong undang Pak Christopher Tapiheru, Pak Christopher Tapiheru." Jadi sangat sulit nih, jadi karena kesibukan Pastor Christopher Tapiheru juga ya, akhirnya karena permintaan itu ya kita undang Pastor Christopher Tapiheru. Terima kasih sudah join, sudah bergabung malam hari ini. Tuhan memberkati, dan juga teman-teman semuanya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita mengakhiri pertemuan kita malam hari ini. Saya serahkan kepada Bro Triaman. Sebelum kita tutup di dalam doa penutup, mungkin closing statement Pak Christopher, kita minta nih. Nggak ada sih, kebanyakan statement dari tadi saya. Oke, baik. Maksudnya pesan-pesan untuk kita deh. Ya udah, intinya gitu aja sih. Pokoknya kalau udah ada yang controlling gitu, di buku ini satu yang saya suka banget, dia bilang Tuhan itu yang in control aja, nggak controlling. Jadi kalau ada orang yang controlling, berusaha ngontrol kamu, itu toxic. Itu aja udah. Ya, dan kalau kamu coba kontrol orang lain juga sama. Ya Tuhan padahal in control, dia yang mengontrol semuanya, tapi dia ini memberikan kebebasan. Jadi buat aku itu penting banget, pembeda toksik atau enggak di situ. Itu sih paling, itu aja sih yang aku ingat. Ingat lagi sama tadi 21 Mei hari Jumat, ya ini rilis, ada Zoom-nya, ada live YouTube-nya juga kalau pada mau ikut, mulai 7:30 malam. Hari Jumat 21 Mei, dan bukunya ditunggu juga rilisnya. Ini dia naskahnya saya pegang, saya lagi baca-bacain. Karena bukunya bagus banget sih. Karena urgensinya adalah 1 dari 3 orang berada dalam sebuah toxic relationship. 1 dari 3 tuh banyak. Sekali lagi saya mau ingetin itu aja. Jadi kita punya kecenderungan ada di dalam hubungan itu, atau bisa jadi kita yang toxic. Itu sih paling, udah itu aja posisinya. Baik, thank you Pastor ya. Nanti kita akan coba ingatkan lagi teman-teman untuk mengikuti event hari Jumat ya, jam 7:30 ya Pastor ya. Ya, 21 Mei. Oke, baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Bro Triaman Telobanua untuk mengakhiri dalam lagu pujian malam hari ini. Baik, terima kasih. Tidak terasa ya, sudah mau akhir kegiatan kita pada malam hari ini. Kita sudah mengawali dengan doa tadi, dan kita juga mengakhiri dengan doa. Namun sebelumnya, mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang ku alami,
kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab malam ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab malam ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Saya serahkan kepada MC. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Kami dipertemukan Tuhan di dalam suatu wadah pengetahuan Alkitab Sosmed, belajar firman Tuhan bersama-sama dan membahas tema yang sangat menarik dan sangat memberkati kami, toxic relationship. Tuhan, Engkau memberkati kami di masa muda kami supaya kami tidak terjebak dengan hubungan toxic relationship ini. Tuhan, bantu kami Roh Kudus, kami tidak mampu tanpa Tuhan, oleh karenanya kami minta tuntunan daripada Tuhan. Urapan daripada Tuhan akan menjadi bagian kami Tuhan, supaya masa muda kami menjadi masa muda yang penuh pengharapan, masa muda yang terus bisa menjaga hidup kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan, di masa sekarang banyak sekali godaan, tantangan yang kami hadapi, yang membuat kami akan jatuh, yang menghancurkan masa depan kami. Tetapi kami percaya melalui malam hari ini, sharing kami malam hari ini mengingatkan kepada kami semuanya bahwa kami harus menjaga hubungan kami supaya kami benar-benar seturut dan sekehendak dengan Tuhan, sehingga kami boleh menjadi garam dan terang dunia. Tuhan, bantu kami. Mungkin ada di antara kami di tempat ini yang sedang ada di dalam toxic relationship. Tuhan, Engkau memberkati. Tuhan, tolong supaya bisa keluar dari suatu hubungan yang tidak baik itu Tuhan, yang mau menghancurkan hubungan relasi kami dengan Tuhan. Malam hari ini saya mau berdoa untuk setiap rekan-rekan sahabat PAS yang hadir pada malam hari ini. Tuhan, Engkau tolong di dalam nama Yesus Kristus supaya semua teman-teman PAS di tempat ini Tuhan menjadi pasangan-pasangan yang terbaik, pasangan-pasangan yang luar biasa dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami manusia terbatas, kami pasti ada di dalam dosa, ada kesalahan, ada kesilapan kami. Oleh karena itu Tuhan, ampuni kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Kami percaya pengampunan-Mu Tuhan Engkau akan berikan bagi kami. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang sedang ada di dalam permasalahan pacaran pada malam hari ini, Tuhan, Engkau mengampuni kami, Engkau melihat hati kami, Engkau melihat keseriusan kami, Engkau melihat doa kami Tuhan untuk mau keluar dari hubungan yang tidak baik itu Tuhan. Tetapi malam hari ini kami mau fokus kepada Tuhan, kami mau membangun hubungan kami, hubungan yang berlandaskan kasih Tuhan, kasih agape yang tidak mengharapkan balas dan tidak mementingkan diri sendiri Tuhan, tetapi mau berkorban serius kepada kami. Oleh karenanya Tuhan, biarlah kasih itu ada di dalam hidup kami semua kami Tuhan, sahabat PAS yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau pulihkan lagi hubungan kami Tuhan. Biarlah kami terus sungguh-sungguh membangun hubungan kami dengan Tuhan, karena itu adalah dasar kami membangun hubungan kami kepada sesama kami Tuhan. Terima kasih Bapa, pemulihan terjadi bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan untuk hamba-Mu Pastor Christopher Tapiheru yang sudah menyampaikan firman Allah pada malam hari melalui diskusi sharing tentang toxic relationship ini Tuhan. Engkau memberkati Tuhan hamba-Mu ini Tuhan di dalam ladang pelayanan Tuhan untuk generasi muda Tuhan. Engkau pakai lebih luar biasa, Engkau pakai lebih heran lagi Tuhan. Biarlah kapasitas-kapasitas yang lebih akan menjadi bagiannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai pastor di gereja lokal, bahkan juga di organisasi manapun Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu ini lebih luar biasa lagi. Terlebih Tuhan, kami rindu pengurapan Allah menjadi bagian hamba Pastor Christopher Tapiheru ini Tuhan, sehingga dimanapun melayani,
akan mendapatkan sesuatu yang baru kepada semua orang yang mendengar setiap kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Pastor Christopher Tapiero ini Tuhan. Mengalami lawatan Tuhan, mengalami pemulihan, mengalami kelepasan. Karena kenapa? Ada roh Allah, ada Kristus di dalam setiap firman yang disampaikan oleh Pastor Christopher Tapiero. Kami percaya Tuhan, pengurapan Allah terus turun untuk Pastor Christopher Tapiero. Terima kasih Tuhan, keluarga Tuhan Engkau memberkati, pelayanan Tuhan berkati, semua Tuhan anak Engkau memberkati semuanya Tuhan. Kami mau mengucapkan berkat ilahi, berkat surgawi akan menjadi bagian Pastor Christopher Tapiero. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau memberkati juga Tuhan untuk tim yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan pada malam hari ini. Kiranya berkat Tuhan terus mengalir bagi kami semuanya. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa untuk setiap sahabat PAS yang sudah join malam hari ini. Tuhan Engkau memberkati kami, supaya kami boleh menjadi pemuda-pemuda yang handal, pemuda-pemuda yang takut akan Tuhan, yang bisa mempertahankan hubungan kami dengan Tuhan, sehingga hubungan kami kepada sesama kami boleh benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, Engkau pakai kami di masa muda kami untuk menjadi orang-orang yang Engkau pakai luar biasa. Baik di dalam keluarga kami, di lingkungan kami, di gereja kami, dimanapun kami berada, Engkau pasti bisa memakai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami mengakhiri ibadah sharing ini, kami mau menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara kekasih-kekasih Kristus, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dengan iman, bawa dan terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Pamit ya, thank you ya semua. Thank you Pastor, Tuhan berkati. Terima kasih Kak, terima kasih banyak. Terima kasih Kak Christopher, Kak Gea, terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Thank you Yeni. Pro Trisman Mendrapa, thank you. Semua teman-teman yang sudah join malam hari ini, thank you ya semuanya. Thank you semuanya. Samuel Lianor, Eka Sri, halo Endang Zega. Terima kasih Endang Zega. Halo juga. Wow, mana gambarnya nih? Sudah join dari awal atau pertengahan deh? Dari awal itu. Wow, mantap dong kalau dari awal. Awal dong. Wah, saya nggak lihat tadi. Ya, buat Bang Nobek, buat Kak Dwi. Aku juga lihat tadi ada Desna. Oke, baik, terima kasih. Endang bisa video on gak ya Endang? Saya mau lihat muka kamu. Mungkin FB bisa dimatiin deh. Endang yang mana Kak? Endang Ini SMK? alumni SMP 2 itu loh. Masa sih? Coba Endang, lihat mukanya Endang. Ada tingkat kita dulu. SMP 2? SMP 2 setelah kalau nggak salah. Coba Endang, lihat mukanya Dek. Kak, SMK juga ya Kak? Bentar. Makanya aku juga kaget. Endang kenal aku. Coba Dek. Endang. Silakan kamera yuk. Baik, terima kasih Kak Fermina, Kak Samuel, Kak Lina, Kak Agnes. Terima kasih Kak Agnes. Terima kasih sudah join. Ya, sama-sama. Hai Kak Agnes. Hai juga. Aku nggak kenal. Kok aku nggak tahu ya? Aku nggak tahu. Aku juga nggak kenal. Siapa ya? FB dimatiin aja deh. Ini masih live on Facebook.